Good morning. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu guru, anak-anak terkasih, beserta orang tua dan saudara-saudari sekalian. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan pertemuan Advent tahun 2020 dengan tema mempersiapkan kedatangan Tuhan bersama keluarga. Apa itu Advent? Kata Advent berasal dari kata Latin Adventus yang artinya adalah kedatangan. Kedatangan siapa? Tentunya adalah kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah datang dan Ia juga akan datang pada akhir zaman. Namun, Ia juga datang kepada kita setiap hari, terutama pada saat-saat kita secara khusus menyambut kedatangannya. Iman akan kedatangan Tuhan Yesus itu kita ungkapkan dengan persiapan, penantian, dan penyambutan yang kita kenal dengan masa Advent. Masa Advent ini ada 4 minggu. Minggu pertama membawa pesan berjaga-jaga. Minggu Advent kedua membawa pesan kesabaran. Minggu Advent ketiga membawa pesan sukacita. Dan Minggu Advent keempat membawa pesan kelahiran. Maka sekarang mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian ini Engkau menjanjikan Juru Selamat Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga di tengah pandemi ini kami tetap bersemangat agar kami mampu menyongsong kedatangan Putra-Mu dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Sekarang kita akan menyalakan lilin corona yang pertama. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Ya Tuhan, kami menyalakan lilin ini seperti seorang yang menyalakan lampunya pada malam hari untuk menyambut sahabatnya yang akan datang. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang hidup kami. Bagaikan nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Dalam minggu pertama Advent ini, kami juga ingin berjaga-jaga untuk menyambut-Mu dengan sukacita. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama keluarga memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan hari ini. Pembacaan diambil dari Injil Matius. Sebab sebagaimana halnya pada zamanmu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang,
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, anak-anak yang terkasih, para orang tua serta Bapak Ibu guru, bacaan Injil hari ini merupakan bacaan Minggu Advent pertama yang mengajak pada kesiapan kita untuk hidup. Hidup bukanlah sekedar masa kita menantikan akhir zaman, melainkan juga mengajak kita mempersiapkan diri untuk mengembangkan tindakan iman. Injil Matius hari ini mengatakan bahwa untuk berjaga-jaga, tetapi nasihat mengenai berjaga-jaga itu tidak sekedar sebagai penantian akhir zaman semata-mata. Kita diajak untuk secara seksama melihat bahwa kata berjaga-jaga juga menyangkut nilai mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya. Makna perumpamaan kisah itu bagi kita adalah sebagai untuk memanajemen diri maupun paguyuban kita untuk mempersiapkan diri dalam segala hal baru yang akan dihadapi selanjutnya. Demikian pula halnya dalam hidup rohani dan hidup menggereja kita selama ini. Kita tidak dapat menjaga harapan dan iman kita jika kita tidak berjaga. Oleh karena itu, ilustrasi tentang berjaga-jaga sebenarnya dapat diartikan mengenai tentang tanggung jawab iman saat kita harus siap untuk berkarya dan berbuah. Uskup Hilary dari Poitiers, seorang bapak gereja, pernah mengatakan tentang makna berjaga-jaga di masa Advent, yaitu adalah ketidaktahuan kita tentang hari datangnya Kristus membuat kita senantiasa berhati berjaga dan selalu menantikan kedatangannya. Masa Advent adalah menantikan Yesus yang datang setiap saat. Hal itulah yang terus memotivasi kita untuk mengejar kekudusan dengan senantiasa mencintai Tuhan dan sesama. Kita tentunya tidak ingin Tuhan membuat kita lengah. Sebaliknya, kita ingin didapati bekerja dengan rajin, sehingga Tuhan tidak memiliki alasan untuk merasa malu terhadap umat-Nya. Anak-anak yang terkasih, marilah di masa Advent ini kita gunakan untuk mempersiapkan segala macam hal baik duniawi maupun rohani. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah memperbaiki diri kita, membersihkan diri kita dari segala dosa, serta mempersiapkan diri kita ketika Tuhan datang. Sama seperti halnya kita menantikan seseorang terkasih yang pulang dari perantauan jauh. Untuk senantiasa kita bersiap menyambutnya. Kita pun juga pasti berjaga mempersiapkan ruang tempat tidurnya, membersihkan rumah kita agar orang yang terkasih datang semua merasa nyaman. Begitu pula dengan kehadiran Tuhan. Bila Tuhan hadir di hati kita, kita pun perlu bersiap diri. Persiapan itu terutama adalah persiapan batin.
Marilah kita sekarang mempersiapkan hati kita agar Tuhan membantu kita dalam masa Advent ini, bersiap dan berjaga dalam iman. Kita harus siap menjadi gereja yang senantiasa bersama keluarga, memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih sebagai tanda kehadiran Kerajaan Allah. Baiklah, mari Bapak Ibu, anak-anak terkasih, marilah kita berdoa. Allah Maha Kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau telah membawa kami menyambut putra-Mu dengan berjaga-jaga. Semoga kami senantiasa bersiap dan mampu membangun gereja yang bersama keluarga memperjuangkan hidup sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran Kerajaan-Mu. Yesus sahabatku, hari ini kami siswa SMP Talenta Purwakarta menghadapi ujian. Engkau tahu kami sudah pelajari semuanya, tetapi kami punya keterbatasan daya ingat. Bantulah kami untuk mengingat kembali semua pelajaran yang sudah dipelajari dan menuangkannya kembali ke dalam ujian, supaya kami mendapat nilai yang baik. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.